Filosofi HCM mengalami pergeseran dalam pengelolaan SDM yang semula hanya berfokus pada business impact, sekarang menjadi berfokus pada kapabilitas SDM, budaya, dan organisasi dalam bisnis. Menurut pendapat David Ulrich, for role model, human capital harus berperan sebagai mitra, pionir, berorientasi masa depan, dan memimpin perubahan. Oleh sebab itu membutuhkan kajian yang akan meramalkan kebutuhan SDM pada masa yang akan datang, serta membandingkan ketersediaannya dan melakukan upaya untuk menutup gap antara kebutuhan dengan ketersediaan. Inilah yang disebut dengan manpower planning. Dalam penyusunan manpower planning perlu adanya manajemen kompetensi untuk pengembangan SDM, sehingga akan kelihatan karakteristik masing-masing personal dalam bentuk hard kompetensi dan soft kompetensi. Organisasi sebagai sistem akan melakukan penilaian untuk setiap karyawan yang disebut manajemen kinerja, mulai dari segi perencanaan, pemantauan, penilaian kinerja, serta pemberian penghargaan ataupun sanksi yang telah melalui sistem pengukuran dan penghargaan. Dari hasil penilaian manajemen kinerja, akan muncul manajemen talenta ataupun talent management yang tujuannya adalah untuk memastikan kemampuan organisasi dalam mengisi posisi-posisi kunci future leader yang akan mendukung kompetensi inti organisasi dan bermuara kepada mapping 9 box model dan mendukung kepada manajemen karir. Manajemen karir itu sendiri bermuara kepada Human Resource Information System atau HRS yang terpadu dan tersentralisasi. Selain manajemen SDM, kita juga mengenal manajemen keuangan yang menjadi salah satu fungsi pokok manajemen perusahaan modern. Keputusan dalam manajemen keuangan terbagi atas dua bagian, yaitu 1. Sisi aset, 2. Sisi liabilitas dan ekuitas. Fungsi pengelolaan keuangan ini ditangani oleh satu direktorat, departemen ataupun bagian yang dikenal dengan finance ataupun bagian keuangan yang juga mencakup tugas-tugas akuntansi perusahaan untuk melakukan pencatatan akuntansi dan mempersiapkan pelaporan perusahaan dalam bentuk laporan keuangan yang terdiri dari 1. Laporan posisi keuangan, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan arus kas, 4. Laporan perubahan ekuitas, dan kelima, laporan keuangan internal. Perencanaan keuangan strategis dalam perusahaan memiliki sasaran jangka panjang, inisiatif strategis dan implementasi secara efektif, di mana perencanaan keuangan strategis bersama-sama inisiatif strategis lainnya disusun dengan tahapan strategic plan. Dalam manajemen keuangan juga dikenal istilah investasi dalam konsep time value of money yang membutuhkan analisa investasi seperti payback period, net present value atau NPV, internal rate of return atau IRR, dan analisis sensitivitas. Manajemen modal kerja untuk setiap unit kerja akan mendukung manajemen operasional menyangkut manajemen produksi tanaman, manajemen produksi pabrik, dan manajemen pemasaran yang akan menghasilkan profit. Demikian penyampaian topik hari ini, semoga bermanfaat. Saya Poppy Juniastuti Tobing, Kasubag Perencanaan Strategis dan Pengkajian PTPN 2. Salam hormat.